Mangkunegara. Kok tahu ya? Ketemu. Tadi kamu lihat Yang? Di mana Yang? Oh. Coba tunjukin. Ke sana. Ini tepat pada hari ini tanggal 22 Agustus 2021 dengan Neptu ini hari Minggu Kliwon. Ini sebenarnya Minggu Kliwon ini kalau dihitung ya minggu itu 5, Kliwon itu 8, jadi ini tibane tiba gedong. Tiba gedong, tiba sugih. Nah, kemudian kita di sini marak sowan mundi dawuh, tapi juga sudah menjadi krentek keinginan kita sendiri untuk sowan beliau yang Gusti Mangkunegara yang keempat, kelima, ketujuh, terus kemudian ke-8 dan 9 yang baru. Nah, pada marak sowan kali ini memang istimewa sekali. Istimewanya ada beberapa hal. Yang pertama, ini dari yang Gusti Mangkunegara yang keempat, yang Gusti Kakung. Kemarin beliau nyuwun suatu pisungsung, ya namanya pisungsung, yang berupa bunga mawar, bunga sedap malam. Tapi memang kali ini istimewa sekali, dan selama ini kita selama sering banget marak sowan ke sini, yang Gusti Mangkunegara yang keempat ini sangat jarang sekali memiliki request atau permintaan. Hampir mungkin belum pernah ya ada satu request, kayak belum pernah. Tapi pada kemarin itu beliau request yang sebelum ini untuk dibawakan udang yang besar-besar banget, terus kemudian dimasak pedas seperti yang kita haturkan sebelum Sinuwun Mangkunegara yang ke-9 Sedo kemarin. Kita akan marak sowan ke sini sambil mengaturkan udang. Nah, itu tapi disajikan dengan ubur rampe mangkok yang baru. Jadi beliau tidak mau kalau turan itu ya barang bekas. Ya kita sangat maklum dan wajar, karena apa, beliau itu kan Ratu Gong Binatara ya, kalau memiliki request yang istimewa itu ya sangat wajar. Jadi waktu itu yang Gusti Mangkunegara yang keempat minta supaya disajikan dengan mangkok yang bagus. Nah, kemudian waktu itu yang Gusti Respati Madularas garwa beliau rawuh ke rumah, karena waktu itu dawuhnya itu jam 7 malam. Jadi yang Gusti Mangkunegara yang keempat putri ini, yang Respati Madularas ini rawuh jam 7 malam. Saya ngelihat jam, saya optimis ini masih bisa beli karena toko Progo pasti masih buka. Nah, akhirnya kita pergi ke toko Progo dan ternyata memang di sana masih buka. Dan yang istimewa waktu itu yang Gusti Putri Respati Madularas berkenan untuk memilih sendiri. Jadi yang mangkok putih itu yang kita aturkan ke sini itu ya pilihan dari yang Gusti Respati Madularas. Walaupun beliau ngendika kalau alat-alat zaman sekarang itu kok elek-elek, padahal itu yang sudah terbagus di yang ada di Progo. Waktu udah beliau yang milih sendiri yang terbagus itu, tapi tetap masih kalah dengan barang-barang perabotan apa pecah belah zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kan pinggirnya itu walaupun keramik tapi ada lubang-lubang kayak anyaman, hiasan gitu kan.
ornamen perniknya itu bagus-bagus. Nah, kalau yang sekarang itu ya adanya seperti itu polos. Nah, kemudian waktu itu memang kita ya ada mami dan ini sudah mencium aroma yang tidak sedap sampai di atas. Yang Gusti Mangkunegara Kakung ya bertanya tadi mambu apa jebeng gitu ya, mambu tidak enak lah gitu. Oh ya karena memang akan ada lelayu gitu kan, memang akan ada lelayu, tapi kan waktu itu juga kita tidak menyangka kalau yang sedo ternyata beliau. Karena di sini agak rancu juga, akan banyak badang atau banyak wong mati itu karena memang kita akan melewati situasi yang cukup berat lagi kita akan melewati situasi yang cukup berat. Nah, kemudian setelah kemarin Gusti Mangkunegara yang ke-9 wafat, terus kita akan marak sowan ke sini sekaligus untuk melayat, ceritanya begitu. Tapi walaupun kita bukan mendapatkan dawuh langsung untuk marak sowan ke sini, tapi beliau berkenan untuk menyampaikan request beliau untuk kali ini, yaitu tadi yang saya sampaikan berupa bunga mawar yang tanpa duri sebanyak 170 tangkai terdiri warna merah dan putih. Ini mungkin ada kaitannya juga dengan hari kemerdekaan mungkin. Terus kemudian selain itu ada lagi request bunga sedap malam sebanyak 70 tangkai yang istimewa, istilahnya yang tanpa cacat, dan kemarin sudah kita siapkan karena bunga datang pagi kita langsung pesan, kalau enggak bunga mawar yang tanpa duri ini sulit sekali didapat. Alhasil kedua hal itu dapat. Terus yang Gusti Putri Respati Madulara sore rawuh lagi ya sepurone ya ngere yang gustimu kok njur le nyuwun kok njur kaya ngono akeh. Oh mboten dados menapa yang wong wau tadi yang Gusti Mangkunegara kaping 1 sampun ngendika, rak sliramu arep nampa duit gede to ngger. Nah saiki kudu siapno ya nganggo rezekimu sing ana saiki, nggih sendika dawuh gitu kan. Ya kita nggak bisa untuk mau gimana nawar, ini kita dibeli perintah atau dawuh ini sudah merupakan suatu hal yang istimewa ya. Karena kadang kita sowan aja belum tentu ketemu, belum tentu leluhur itu ada di tempat, tapi ini sudah berkenan rawuh, sudah gitu memberikan request, itu justru suatu kehormatan, suatu yang betul-betul membuat terenyuh karena kita ini siapa gitu loh. Kita kan berkaca diri kita itu siapa. Sampai Ratu Gung Binathara berkenan untuk dawuh seperti itu, untuk menyampaikan request. Ya semua akhirnya kita penuhi, termasuk karena kita mikir kalau di jalan bawa anak-anak putu sing akeh sakmene, kalau misalnya dilalah di jalan itu nggak ada orang buka restorannya piye, kalau pada lapar piye. Ya sudah, kemarin kita siapkan semua untuk makan dari yang cah cilik-cilik, remaja sampai sing tua-tua. Makanya ini ada menu-menu yang istimewa dari untuk anak-anak sampai untuk sing wis sepuh pun kita siapkan. Ini karena ya mengantisipasi seperti ini supaya tidak perlu jajan. Nah, itu dari situ. Kemudian ada satu hal lagi yang Gusti sampaikan. Kira do arep nyuwun tundan rezeki sing gedhe to ngger, sing anu jebeng. Nggih, Eyang sendika. Kula sak brayat badhe marak sowan ngaturaken sembah bekti, ugi nyuwun sawab berkah pangestu mugi sedaya rezeki ingkang tasih tertunda selama ini ngrujuk saknalika. Dan Eyang Gusti sendiri juga ngendika, oh nek sing jenenge tundan kuwi ya le metu ora bakal dicrit-crit, ning ya
sakal gede jebeng gitu. Jadi saya mengaturkan matur sembah nuwun dene para leluhur tansah njangkung jampangi kita semua itu. Kalau bukan karena kita konsisten selalu marak sowan leluhur, ini tidak akan terjadi. Karena leluhur Atugung Binatara kok nyambangi wong-wong kaya awake dhewe iki, nek awake dhewe tidak konsisten setiap saat ya tidak mungkin. Nah, terus ada satu lagi yang mau saya ceritakan, sampaikan pada semua sedulur-sedulur, bahwa tadi malam sekitar jam 2 atau jam berapa itu, salah satu kadewatan dari Bali, beliau Sinuwun Ida Bathara Mahadewa, sudah rawuh di rumah sejak kalau enggak jam 2 jam 3 lah. Beliau juga ikut mangayu bagyo, istilahnya mangayu bagyo atas pisowanan kita ke yang Gusti Mangkunegaran di sini. Terus ada satu hal lagi yang beliau sampaikan masih berhubungan dengan warning, karena akan banyak sekali mara bahaya besar, baik itu berupa penyakit maupun yang bersumber dari bencana alam. Jadi ini tetap ada kemungkinan yang namanya ledakan-ledakan pandemi itu masih bisa saja memungkinkan terjadi dalam beberapa waktu ke depan, bisa hitungan bulan, pekan atau apa. Tapi yang ingin saya sampaikan, kita jangan cilik hati, jangan terlalu risau, takut, gelisah. Karena apa? Ya yang pertama, ya jelas di sini banyak alumnus COVID gitu. Dan puji syukur matur sembah nuwun para leluhur ya. Vaksin alam itu. Vaksin alam, para leluhur ternyata betul-betul luar biasa memberikan sawah pangestu, sehingga kita semua walaupun mayoritas bisa dikatakan kena, tapi semua bisa dilalui dengan tanpa ada satu kekurangan pun. Ugi panjenengan Ibu, Bu Lurah, gitu. Sampun yuswa pinten? 68. Senajan to lingkunganipun sami dipun kerubung kasus, nanging puji syukur dipun paringi wilujeng sehat bergas waras. Nah, oh di punggung mobil sana minta Om Setyo. Kemudian melanjutkan dari pesan beliau Sinuwun Ida Bathara Mahadewa, yaitu dewa yang ada di itu salah satu 9 dewa Atpura Satkayangan yang ada di Bali yang biasa disebut sebagai Nawasanga, yang dulu kita sudah sowani beliau waktu kita di Pura Batu Kau. Dan beliau ini kan bersemayamnya ada di puncak Batu Karu, tepatnya di Pura Pucak Kedaton. Nah, tadi beliau juga menyampaikan sebenarnya sudah tidak dawuh atau perintah untuk sowan ke Bali sebenarnya, karena mengingat kondisi yang tidak menentu seperti ini. Kalau dawuh pasti akan memberatkan kita, pasti ya. Kalau kita mendapatkan dawuh ke Bali kan nanti kita pasti jadi pikiran, ini dawuh nggak main-main, dawuh yang begitu luhur, pasti kita jadi kemerungsung kapan untuk melaksanakan, kan begitu. Maka tadi pagi beliau hanya ngendika seperti ini. Saya tidak, kalau di bahasa Indonesia kan gini, jadi saya tidak memerintahkan untuk ke Bali. Tetapi kalau memang ada waktu melihat situasi kondisi kapanpun, kalau memang ada waktu silahkan ke Bali. Dan di sana jangan khawatir, para leluhur Bali akan melindungi, dan tentu saja akan diberikan sawab pangestu kepada kita semua dari para leluhur maupun dari entitas kadewatan. Dan terutama kalau ke Bali, kita juga ditunggu-tunggu oleh beliau Eyang Pangeran Kandang Jero yang di Tanah Lot.
kemudian kalau nanti memang terlaksana ke sana, ya kita bisa marak sowan ke Pura Pucak Kedaton yang ada di Gunung Batu Karu, terutama bagi yang kuat fisiknya. Kalau yang tidak kuat nanti bisa menunggu di sedulur KKS yang ada di Tabanan, tepatnya di Jatiluwe. Nanti bisa menunggu di situ di rumahnya Gek Mahayoni atau Gus Made, karena di situ kan rumahnya luas sekali dan di lingkungan apa heritage dunia itu ya, rice terracing itu. Ya, di situ bisa menunggu. Cuman kita juga belum bisa menentukan kapan kira-kira akan berangkat, kita mengalir saja. Tapi yang jelas kalau kita berangkat itu sangat baik. Ya. Kalau tidak berangkat tidak apa-apa, karena para kadewatan, para leluhur maklum sekali melihat keadaan seperti ini. Kok ndak kudu mikir nganggo seperti divaksin apa itu. Jadi ternyata kadewatan tahu ya kan tentang vaksin. Disuntik vaksin apa itu. Nah, itu. Terus tapi kalau memang bisa ke Bali, alangkah baiknya. Karena akan banyak sekali manfaat. Nah, kemarin di grup itu sudah pada guyon ngalor ngidul mau berangkat tong Bali. Kayak sakjane sebenarnya bukan guyonan biasa. Kita cuman melihat, membaca, oh ternyata bocah-bocah iki saiki sing jenenge rasa sejati itu wis iso menangkep sinyal yang dipancarkan oleh para leluhur, oleh para kadewatan tuh iso nangkep bisa cah-cah iki wis saiki wis kemajuannya banyak. Jadi kalau di situ guyon ini sajane memang ada panggilan tapi kan belum termanifestasi. Masih secara diam-diam, tetapi ternyata anak-anak semua sudah bisa menangkap sinyal itu dan menjadi guyonan di grup. Sampai diindik-indik karo Mas Edi dan nggak tahan ngindik jedul mengibarkan bendera ikut ya. Nah ya jadi seperti itulah kita itu ya. Kalau terutama yang masih belajar itu ya memang kadang ada sesuatu hal yang sulit untuk ditandai apakah ini petunjuk leluhur atau hanya karepe sendiri. Tapi karena dengan kita ada mami, ada papi yang bisa melihat itu kan bisa memilah, oh iki sakjane bocah-bocah iki memang sudah ada panggilan leluhur. Tapi kan cara menangkap manifestasi lebih jelas, oh ini dawuh dari ini nih. Nah, itu kan masih harus belajar. Maka jangan pernah merasa berkecil hati, aku ra iso apa-apa, nggih. Wong kuwi nek sing kabeh sing temen bakal tinemu. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh fokus, konsisten, pasti semua ini akan ada hasil kan ngoten nggih Mas Wahyu nggih. Nah ini seperti kita juga banyak belajar dari beliau Mbah Lurah, Mas Wahyu nggih. Ini kan luar biasa sekali, seperti kemarin sudah kita acara di sana itu kan kabejan dari Keng Bopo itu kan luar biasa, dari eyang-eyang sebelumnya sampai turun temurun. Itu karena apa? Dari zaman dulu sudah gentur melakukan prihatin, gentur melakukan tirakat, dan undu-unduannya tidak hanya habis untuk satu keturunan, tapi bahkan mungkin pitung keturunan rantai mergo urung ngantek tekan keturunan ketujuh makin melar ya Mas ya. Jadi tidak akan ada habis itu. Maka ya ini semua kan menjadi penyemangat dari semua yang sedang melakukan gentur. Jangan pernah kendor, lakukan secara konsisten. Misalnya ada yang tidak bisa ikut, itu tidak masalah. Bukan yang dihitung itu bisa ikut atau tidak, itu tidak. Walaupun tidak bisa ikut, tetapi dari rumah itu tetap ada upaya untuk nyambung tali rasa.
nyambung tali batin. Paling tidak di rumah itu sudah ikut menyiapkan pisungsung. Misalnya, oh ya ini lagi ada acara di Girilayu, ini karena nggak bisa ikut, ya sudah kita siapkan atur pisungsung khusus kepada yang Gusti Mangkunegara keempat, Kakung Putri dan Sapengandap. Itu salah satu cara yang bisa dilakukan bagi yang tidak bisa marak sowan. Karena di sini pun kita selalu nyuwunke pangestu kepada kabeh anak-anak kula ingkang saged marak sowan menapa dene ingkang boten saged marak sowan. Itu selalu kita sebut. Dan kalau ada yang darurat ya kita sebut satu persatu namanya sampai kita sebut komplit. Nah, seperti itu nggih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kaca benggala untuk kita sendiri maupun bisa menjadi sifat kandel untuk memperkuat, menambah semangat, menambah optimis dalam melangkah ke depan, terutama melewati berbagai situasi yang sudah tergambar saat ini maupun yang belum tergambar saat ini. Artinya kalau kita sudah tahu lumayan banyak untuk sesuatu yang akan terjadi di depan, itu kita hidup ini sudah tidak terlalu spekulasi atau gambling atau bermain judi. Biarlah orang itu mengatakan hidup ini bagi permainan judi, hidup ini adalah gambling, yaitu bagi mereka. Tapi bagi kita tidak. Hidup ke depan ini sudah jauh lebih pasti dan bahkan tidak ada spekulasi yang terlalu banyak. Mungkin kita memandang ke depan itu kepastian itu sudah terlihat 80%. Gitu bedanya dengan orang yang tidak mau ngelakoni tirakat, ngelakoni apa ini namanya ya sembah pangabekti kepada para leluhur. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini nanti terus bisa untuk menjadi pemahaman yang lebih baik lagi, dan nanti saat mengaturkan sembah bakti pada para leluhur juga jangan lupa nyuwun sawab pengestu. Istilah itu ya nagih tundan rezeki. Jangan lupa, ini semua ini punya tundan rezeki semua. Yang selama ini itu belum terwujud, belum terlaksanakan, belum diterimakan. Jadi istilahnya apa Mas? Tabungan. Ya, toh? Istilahnya tabungan. Ngerapel nek wong gaji ya. Ini kan rapelan gaji sekian tahun urung dibayarke. Nah, saat ini kita nompo tumpuan itu tadi, makanya begitu keluar pasti biuk. Nah, ya nanti ature seperti itu ya. Selain ngaturkan sembah pangabekti, matur sembah nuwun tansah kersa jangkung jambangi lampah kula sak brayat, ugi nyuwun tambahing saha berkah donga pangestu. Kula suwun tundan rezeki, tundan kesehatan, tundan kabejan wonten ing wekdal sakmenika yang pun. Kecuali tundan sing elek-elek nyuwun pun bucal, pun resiki, nggih. Karena ini tundan sura tundan ini juga tundan baik maupun tundan jelek. Makanya yang jelek kita tangkal, merapatkan diri kepada para leluhur. Kita juga gentur prihatin, gentur wungon, ya, cegah nendro, cegah dahar, itu salah satunya. Nggih, ngaten mawon. Mangkunegara. Kok tahu ya? Ketemu. Tadi kamu lihat Yang? Di mana Yang? Oh. Kamu tadi lihat Yang Mangkunegara di situ. Di mana, tunjukin lagi. Coba tunjukin. Ke sana. Nah, dia lihat itu. Ya, benar. Dekati terus nyembah. Dekati terus nyembah. Oh iya benar, di situ yang ada di situ, lihat. Ya, bagus. Pintar.
Kamu kok lihat ya? Tunggumpi.